Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Habib Ahmad Purba. Kali ini kita akan membahas soal UKK Teknik Komputer dan Jaringan, khususnya paket 2 tahun pelajaran 2021-2022. Langsung saja kita ke peralatan. Peralatan utama yang dibutuhkan di dalam kegiatan praktik ini adalah WiFi router, di mana spesifikasi minimal adalah access point. Dalam praktek yang saya gunakan, saya tidak menggunakan access point router, melainkan menggunakan Mikrotik router boot 950. Kemudian printer inkjet, itu merupakan perangkat yang digunakan sebagai perangkat cetak yang di-sharing dari salah satu PC di dalam jaringan. Oke, langsung saja kepada tugas dalam kegiatan uji kompetensi ini. Kita sebagai teknisi jaringan bertugas untuk membangun jaringan, sharing file, sharing printer, dan membuat hak akses. Di sini WiFi router berfungsi sebagai gateway jaringan lokal, hotspot DHCP server. Layanan tersebut di-sharing kepada klien melalui jalur kabel dan jaringan wireless. Oke, langsung saja. Topologi pada jaringan seperti ini. Berhubung karena saya menggunakan perangkat router Mikrotik 951, maka switch dengan wireless router ini digabung menjadi sebuah perangkat yang bisa kita lihat pada tampilan fisik topologi yang sudah saya redesign ulang. Seperti bentuk topologi ini, di mana perangkat utama di sini adalah Mikrotik router boot 950 yang memiliki 5 port dan memiliki sebuah perangkat wireless atau WLAN. Dalam topologinya di sini Ether 2 seperti pada soal. Port Ether 2 disambungkan kepada PC 1. Port 2 dihubungkan ke PC 1 dan port 3 dihubungkan kepada PC laptop atau PC 2, di mana PC 2 ini akan melakukan sharing printer, sementara PC 1 akan melakukan sharing file. Kemudian semua perangkat jaringan ini berada pada segmen yang sama, maka koneksi kepada smartphone ini menggunakan wireless. Baik, kita kembali pada soal. Tugas kita di sini adalah mengkonfigurasi seperti yang diminta di dalam soal. Di sini mungkin ada sedikit perbaikan. Saya pikir soalnya karena WiFi router berfungsi sebagai gateway jaringan lokal, maka mungkin ada kesalahan sedikit pada IPPC1, di mana di sini IPPC1 memiliki alamat yang sama dengan gateway. Maka mungkin barangkali menurut saya ini IP-nya adalah bukan 1, karena 31 ini adalah alamat gateway yang berada pada WiFi router gateway yang berada pada router boot. Jadi saya pikir ini mungkin bukan 31, bisa jadi 3.2 atau 3.3 atau 3.4. Maka kita buat saja di sini 3.2. Jadi IPPC1 sudah kita beri IP 3.2, lalu IP pada PC2 yaitu PC laptop, IP-nya 3.5. Kemudian smartphone DHCP. Baik, demikian sekilas keterangan pada soal, maka kita langsung kepada praktiknya. Di sini sebelumnya saya sampaikan bahwa semua perangkat di sini sudah saya pasang seperti topologi ini.
Saat ini saya menggunakan PC 2 dari laptop yang akan digunakan untuk mengakses Mikrotik, di mana saya mengakses nanti menggunakan Winbox untuk mengkonfigurasi Mikrotik sebagai router wireless dan juga berfungsi sebagai switch. Jadi semua port di sini artinya port yang digunakan di sini akan kita konfigurasi sebagai bridge, dimana dengan fungsi bridge tadi akan kita jadikan dan 3 beserta WLAN akan berada pada segmen yang sama, jadi menyerupai sebuah switch. Oke, langsung saja saya jalankan Winbox. Lalu di sini sudah terdeteksi MAC address 951 UI. Saya klik MAC addressnya, lalu connect. Lalu agar tidak konflik dengan konfigurasi default, maka kita remove configuration. Tapi barangkali nanti akan terjadi disconnect, sehingga kita perlu konekkan secara ulang. Baik, langkah pertama kita jadikan router boot ini sebagai switch, sehingga semua ether harus kita gabungkan menjadi sebuah segmen yang sama. Maka kita aktifkan bridge-nya. Nah, di sini terjadi disconnect, kita hubungi ulang, kita jalankan ulang Winbox-nya. Nah, lalu kita masuk ke menu bridge. Sini kita aktifkan bridge-nya. Langsung saja apply OK, tidak ada kita berubah, hanya untuk mengaktifkan. Lalu untuk bridge ini port yang kita gunakan adalah, kita lihat lagi kepada topologi, port yang digunakan atau ether yang digunakan adalah ether 2, ether 3 dan WLAN. Kita lihat soal, port yang digunakan adalah port 2, port 4. Port yang digunakan adalah port 4. Ini akan saya perbaiki. Seperti ini harusnya. Nah, kira-kira seperti ini bentuk topologinya. Jadi port yang digunakan adalah port 2, port 4, dan WLAN. Oke, baik. Maka pada bridge kita masukkan port yang kita gunakan. Pertama adalah port WLAN. Di sini WLAN-nya masih miring. Itu karena belum diaktifkan. Nanti kita aktifkan. Apply OK. Lalu kita tambahkan lagi port 2, oke, dan port 4. Oke. Nah, di sini di sini router kita kembali disconnect. Kita ulangi akses Mikrotiknya. Kita sampai di sini, mengaktifkan bridge. Lalu portnya kita masukkan. Lalu setelah kita tentukan port yang akan kita jadikan sebagai bridge, lalu kita masuk ke interface. Karena tadi WLAN kita belum aktif, di sini akan saya aktifkan dengan klik pada WLAN 1, lalu kita checklist.
Kemudian WLAN ini akan kita jadikan sebagai access point. Maka kita masuk ke menu wireless. Sini kita rubah modem menjadi AP Bridge. Lalu nama SSID-nya kita lihat pada soal adalah nama sekolah. Maka di sini akan kita beri dengan nama, contohnya SMK 14 Medan. Lalu kita apply. Oke. Lalu di sini ada pembuatan password untuk security-nya, security access point. Maka kita tentukan security-nya dari wireless. Lalu pada security profile kita buat security baru. Nah, di sini bisa kita beri dengan nama, contohnya saya tidak perlu buat nama, tinggal saja default profile 1. Lalu authentication type-nya adalah kita pilih saja yang umum WPA PSK atau WPA 2. Lalu passwordnya kita tentukan seperti pada soal 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8. Mungkin bisa kita tampilkan dari sini dengan checklist hide password. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, namanya tadi adalah profile 1 atau nama security-nya. Ini harus kita masukkan tadi kepada pengaturan wireless. Lalu apply, oke. Jadi nama ini kita masukkan kepada WiFi wireless yang tadi kita setting. Kita kembali masuk ke WLAN 1. Lalu di sini kita masukkan security-nya tadi. Namun di sini karena tidak tampil, kita klik tampilan expand mode agar nanti security profile-nya ditampilkan. Lalu kita pilih profile 1 yang tadi kita buat. Lalu apply dan oke. Nah, coba sekarang kita aktifkan wireless di laptop ini. Kemudian kita perhatikan di sini sudah ada SSID SMK 14 Medan. Kalau kita perhatikan di sini adalah security-nya WPA 2 PSK ya. Oke, sudah aktif. Selanjutnya kita memberikan IP address. Kita lihat soal, karena WiFi router berfungsi sebagai jaringan lokal, di mana gateway-nya adalah 192.168.31, maka IP 31 ini kita jadikan sebagai IP pada WiFi router, di mana WiFi routernya tadi kita buat sebagai bridge. Maka kita masukkan IP address-nya di interface bridge. Maka IP-nya 192.168.150.3.1/24. Lalu interface-nya bridge. Lalu apply. Oke. Kemudian di sini sudah kita buat gateway jaringan lokal. Kemudian maka kita konfigurasi DHCP server. Jadi hotspot sebarangkali maksudnya di sini adalah akses dari perangkat smartphone kepada wireless. Maka disebut sebagai hotspot. Di mana DHCP-nya IP-nya disebar melalui DHCP server. Oke, baik, kita setting DHCP server. Caranya masuk ke IP DHCP server, lalu masuk ke DHCP setup. Karena interface-nya tadi berada di bridge, agar menjadi sebuah segmen yang sama dari beberapa port tadi yang ada 3 kita tentukan. Lalu kita next. Di sini sudah default IP yang dimasukkan sesuai dengan
set IP yang kita masukkan pada bridge. Next. Kemudian poolnya kita biarkan saja default. DNS server di sini tidak ada pada soal ya, karena ini tidak terhubung ke internet, kita kosongkan saja. Next. Dan sudah sukses. Oke, baik. Nah, sampai di sini barangkali konfigurasi infrastrukturnya pada router boot RB501 yang kita jadikan sebagai switch sekaligus access point. Selanjutnya kita coba cek IP address pada interface kabel. Kita lihat di sini. IP-nya coba kita obtainkan apakah bisa mendapatkan IP DHCP. Nah, ternyata sudah dapat segmen 192.150.3.254. Di sini DHCP. Namun yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa karena PC yang saya gunakan ini adalah sebagai PC 2 yang nanti akan men-sharing printer, maka IP-nya harus IP statis. Karena IP-nya tidak boleh berubah, karena nanti ada PC yang lain seperti PC 1 akan melakukan akses printer, maka harus memiliki IP yang tetap, yaitu 3 titik. Maka IP kita buat statik. Caranya properties tadi, lalu kita berikan IP-nya 192.150.3 titik. Kita lihat topologinya 3.5, lalu gateway-nya 192.150.31. DNS tidak perlu kita isi. Nah, karena IP kita rubah-rubah tadi, maka di sini koneksi ke router menjadi disconnect. Nah, kita kembali ke soal. Karena saya saat ini berada di PC 2, maka konfigurasi berikutnya adalah sharing printer. Jadi PC 2 di sini sharing printer, di mana printer yang saya gunakan adalah printer jenis Canon 2800. Maka langkah pertama adalah kita hubungkan dahulu printer kepada laptop menggunakan kabel printernya, lalu kita nyalakan. Selanjutnya kita install drivernya sehingga nanti PC 2 bisa mengenali perangkat printer. Nah, di sini langkah-langkah install driver tidak saya tampilkan lagi, tapi saya cukup tampilkan di sini bahwa driver printer telah terinstall. Di sini kita bisa lihat perangkat printer telah dikenali oleh PC. Nah, jika sudah terinstall drivernya dan kita masuk ke bagian hardware, device and printer, kemudian kita bisa lihat icon dari printer 2020-2800, maka ini kita sharing agar dapat diakses dari klien-klien yang ada di dalam jaringan ini atau PC-PC yang terkoneksi di dalam jaringan ini seperti PC 1. Maka caranya, yang sudah terinstall drivernya tadi, kita klik kanan lalu kita pilih printer properties. Lalu di sini kita masuk ke tab sharing. Nah, di sini kita pastikan share disk printernya kita checklist. Lalu kita berikan namanya, contohnya di sini saya berikan Canon IP 2800
PC 2. Lalu apply dan OK. Lalu bisa kita uji dari laptop sendiri dengan menggunakan, kita pilih tombol Windows lalu masukkan run. Maka di sini bisa kita masukkan IP komputer sendiri, itu 192.168.150 3 titik, kita lihat lagi berapa IP-nya, 3.5. Nah, di sini sudah kelihatan Canon IP 2800. Nah, setelah ini sudah bisa kita sharing, satu yang mungkin perlu kita lakukan adalah melakukan konfigurasi firewall. Barangkali karena nanti berbeda OS dengan PC yang lain, maka perlu juga kita nonaktifkan Windows firewall-nya. Di sini saya masih aktif, kita turn off kan. Saya menggunakan Windows 7 untuk laptop, kita nonaktifkan atau turn off, lalu OK. Sampai di sini konfigurasi untuk laptop dan konfigurasi pada Mikrotik sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada PC 1. Maaf, satu lagi yang hampir lupa, yaitu di sini ada workgroup. Untuk PC 2 workgroup menggunakan nama peserta. Di sini kita lakukan dulu pengaturan workgroup. Caranya, ini saya simpan dahulu karena nanti ketika workgroup kita aktifkan maka perlu reboot pada PC. Oke, baik. So, desktop untuk workgroup kita jalankan Windows Explorer-nya, lalu klik kanan pada komputer, lalu properties, kemudian di sini ada komputer name dan workgroup. Saat ini workgroupnya adalah workgroup, bisa kita rubah dengan change setting. Lalu pada bagian tombol change kita rubah nama workgroupnya menjadi seperti pada soal adalah nama peserta saya buat dengan Habib Ahmad contohnya, lalu OK. Nah, workgroup Habib Ahmad sudah diganti dari workgroup menjadi Habib Ahmad, dan ini membutuhkan proses reboot. Jadi sebelum kita reboot, kita matikan dahulu semua aplikasi-aplikasi yang terbuka, termasuk aplikasi perekam layar ini. Saya nonaktifkan dahulu. Setelah itu nanti baru kita reboot. Oke, kita restart. Lalu klik restart now. Oke, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada PC pertama. Di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Langkah pertama kita konfigurasi dahulu IP address. Kita klik kanan pada network, open network and internet setting. Lalu kita masuk pada bagian change adapter option.
Lalu IP-nya kita buat menjadi IP statik, yaitu 192.150.3.2. Masuk ke properties. Nah, di sini sudah dibuat 192.150.3.1. Lalu oke. Kemudian kita lakukan sharing data. Sharing data yang kita sharing adalah file yang berada di My Document dengan nama filenya adalah biodata. Maka caranya kita masuk ke C, karena di sini akan kita buat dulu foldernya dengan nama pada soal itu adalah My Document. My Document. Lalu enter. Word. Misalnya di sini Microsoft Word. Kita berikan namanya sesuai soal adalah biodata doc. Ini maaf, PC-nya mungkin masih ada gangguan. Kita ganti namanya menjadi biodata doc. Jadi docnya sudah otomatis ya. Lalu kita buka, kita buat namanya atau kita isi file biodata ini dengan biodata kita. Di sini Anda bisa menggunakan biodata bebas ya. Kita tunggu proses Office Word-nya buka. Di sini agak lama menunggu karena memang RAM-nya sangat tidak cukup barangkali. Misalnya di sini kita buat biodata. Di sini kita buat nama, kelas, alamat, B, dan seterusnya. Nah, ini contoh biodata, kita simpan. Nah, kita simpan lalu tutup. Nah, selanjutnya kita sharing. Untuk men-sharing kita lakukan dari foldernya. Itu dari My Document tadi, kita klik kanan. Lalu kita bisa menggunakan properties atau bisa menggunakan share. Kita gunakan saja properties. Lalu kita masuk ke bagian sharing. Lalu klik tombol share. Lalu di sini kita pilih everyone agar nanti bisa diakses dari mana saja. Lalu kita add-kan. Nah, di sini sudah everyone. Lalu permission levelnya seperti permintaan soal adalah read only. Maka yang kita checklist hanya read-nya agar hanya bisa dibaca. Lalu kita dia. Lalu kita share. Nah, jika ada push info seperti ini, kita pilih saja yes. Maka muncul seperti ini, menunjukkan bahwa sudah berhasil di sharing. Lalu down dan close. Berikutnya
Bisa kita uji dengan membuka R atau menjalankan run, lalu kita ketikkan alamat IP komputer ini sendiri, yaitu 192.150.35, lalu OK. Oh maaf, tadi 35 itu adalah alamat dari laptop yang tadi men-sharing printer. Sementara alamat komputer ini sendiri adalah 32. Kita ingin melihat dahulu apakah filenya sudah bisa di-sharing. Nah, di sini sudah bisa di-sharing. Namun di sini kalau kita lihat yang di-sharing oleh PC ini adalah My Document, tapi di sini terlihat ada folder user. Ini sebaiknya kita nonaktifkan share-nya. Ini letaknya di C. Lalu usernya kita nonaktifkan sharingnya dengan cara klik kanan pada user, lalu properties, lalu pada bagian sharing masuk klik expand sharing, lalu uncheck share this folder, lalu apply dan OK. Nah, coba kita ulangi lagi, Windows R, lalu muncul ini, lalu kita OK kan. Pastikan yang muncul hanya tinggal My Document. Oke, lalu berikutnya kita tampilkan kembali layanan sharingnya, itu di bagian Network and Sharing Center, agar nanti komputer di PC 2 bisa mengakses. Kita lakukan pengaturan di bagian sharing optionnya. Pertama di bagian private, agar lebih praktis kita turn on semua fungsi-fungsi sharing, mulai dari discovery, turn on file and printer sharing, lalu di bagian guest atau publicnya juga kita turn on file and sharing, lalu di bagian all network di sini turn on, lalu yang terpenting di sini adalah password protection sharing, di sini kita turn off agar nanti ketika diakses file ini dari PC lain maka tidak muncul permintaan password. Lalu kita simpan. Kemudian kita tutup. Kemudian perlu juga kita lakukan pengaturan Windows Firewall agar nanti komputer lain juga bisa mengakses tanpa terhalang oleh firewall. Di sini domain network firewallnya masih on, kita matikan. Lalu kita kembali lagi, kemudian pada domain network kita matikan juga. Sini sudah ya. Oh, private network maksudnya, kita matikan. Lalu pada public kita matikan juga. Oke. Lalu berikutnya adalah menentukan workgroup sesuai dengan soal. Workgroupnya adalah nama peserta. Kita buka Windows Explorer, lalu pada bagian This PC kita klik kanan, lalu pilih properti, lalu di sini kita masuk ke bagian expand system setting, kemudian computer name kita berikan atau kita klik pada bagian C workgroup, sama seperti pada PC 1 harus menggunakan workgroup yang sama, yaitu Habib Ahmad. Nah, ketika ada perubahan pada komputer name dan domain change ini, maka
akan ada konfirmasi untuk mereboot. Nah, sebelum saya reboot, saya akan tutup dahulu aplikasi perekam ini agar nanti kita akan reboot atau kita boot ulang PC-nya. Selanjutnya kita tinggal tekan tombol OK. Baik, selanjutnya setelah PC 2 ini kita restart dan kita nyalakan kembali, maka selanjutnya kita lakukan pengujian. Pengujian cukup mudah. Kita lakukan pengujian untuk mengetes apakah kita sudah mendapatkan sharing file dari PC 1. Caranya kita dari PC 2, saat ini PC 2. Kita lakukan pengujian dari PC 2, caranya gunakan tombol Windows dengan R sehingga muncul run. Lalu kita masukkan IP PC 1 yaitu 192.150.3.2. 192.150.3.2. Lalu OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan folder sharing. Kita buka, maka di dalamnya sudah ada biodata yang tadi dibuat pada PC 1. Lalu kita open, apakah isinya bisa kita akses. Nah, ternyata bisa dibuka yang telah dibuat dari PC 1. Nah, demikian pengujian dari PC 2 untuk mengakses data dari PC 1. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian sharing printer dan melakukan print dari PC 1. Apakah sudah berhasil mengakses printer yang di-sharing dari PC 2. Kita masuk ke PC 1. Nah, setelah PC 1 kita reboot atau kita matikan karena tadi kita melakukan penggantian workgroup, maka setelah kita nyalakan kembali, maka selanjutnya kita lakukan pengujian, yaitu untuk menguji apakah sharing printer dari PC 2 sudah berhasil diakses. Caranya Windows dan tombol R kita tekan pada keyboard. Tombol Windows dan R ditekan secara bersamaan sehingga muncul run. Lalu kita masukkan IP PC 2 yang merupakan PC laptop yang telah men-sharing printer. Jadi 192.150.3.5, lalu enter. Nah, di sini tadi sudah sebenarnya berhasil tadi kita uji waktu sebelum melakukan reboot PC. Nah, untuk mengaktifkannya, maka kita tinggal double klik saja. Maka di sini ada connection to Canon 2800 series pada PC yang memiliki IP 192.150.3.5. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka printer ini sudah berhasil dan siap digunakan. Nah, untuk menggunakannya, kita bisa buka file tadi yang kita sharing atau file dokumen apa saja. Contohnya, kita buka my dokumen biodata tadi. Nah, setelah kita buka, kita lakukan coba menggunakan printer yang di-sharing untuk melakukan printing. Nah, setelah dokumennya berhasil kita buka, kita coba lakukan kita lakukan printing dengan cara masuk pada menu file, lalu kita cari menu printer,
atau print ya. Lalu di sini kita lihat printersnya sudah ada, yaitu Canon 2800 dari 1925035. Lalu kita coba lakukan print. Nah, di sini terjadi connecting printer. Lalu pada komputer 2 akan muncul tampilan seperti ini. Maka tinggal kita okekan. Maka saat ini printer akan jalan. Tinggal okekan. Ya, sudah berhasil kita cetak. Oke, demikian. Coba kita lihat lagi dari hardware atau printer. Nah, di sini tadi printernya sudah aktif ya. Jika ingin melakukan manage terhadap printer yang tadi kita gunakan, tinggal kita klik manage. Yang pada dasarnya di sini printer sudah berhasil digunakan untuk melakukan printing. Demikian pengujian printer dari PC 1. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian dari smartphone. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari smartphone atau handphone. Pertama kita akan lakukan koneksi dari handphone menuju jaringan WiFi. Pertama kita aktifkan dulu WiFi-nya. Lalu kita pilih SSID tadi yang sudah kita buat, yaitu SMKN 14 Medan. Lalu kita masukkan passwordnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Lalu kita sambungkan. Nah, kita tunggu proses penyambungan. Nah, sekarang sudah connect antara handphone kepada jaringan WiFi. Sekarang kita lihat berapa IP address-nya. Di sini adalah IP-nya DHCP dengan IP 192.150.3.253. Nah, di sini berarti handphone ini sudah connect ke dalam jaringan. Oke, demikian pengujian dari perangkat smartphone bahwa IP sudah didapat dan sudah connect ke dalam jaringan, sehingga koneksi antara perangkat sudah bisa dilakukan. Demikian hasil pembahasan terhadap soal UKK TKJ paket 2. Semoga apa yang dipaparkan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.